Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi ini adalah contoh soalnya, kemudian kita masukkan ke rumus fungsi regresi. Fungsi regresi persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX. A dicari dengan rumus Y bar min B X bar. A itu konstanta. Nah, Y bar dicari dengan rumus sigma atau jumlah dari Y dibagi N. Jumlah dari Y kita bisa lihat adalah 33. Jumlah dari X adalah 20. Jadi di sini jumlah Y-nya 33, jumlah X-nya 20, N-nya tadi ada 5. N-nya ini 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita bisa tahu nilai Y bar-nya adalah 6,6 dan nilai dari X bar-nya adalah 4 gitu. Nah, sebelum mencari A, kita mencari dulu nilai B-nya gitu, karena kita butuh nilai B, sehingga harusnya yang pertama kita lakukan adalah menghitung B-nya dulu. Nah, B-nya ini kita tadi menggunakan rumus sesuai dengan rumus mencari nilai koefisiennya. B-nya ini caranya adalah N-nya 5, kemudian sigma X dan Y, ini berarti ya 159, kemudian dikali sigma dari X tadi adalah 20, sigma dari Y adalah 33, ini udah 23, kemudian N-nya masih sama 5, sigma dari X yang dikuadratkan, ini berarti ya X yang dikuadratkan 106. Nah, ini berarti 106 minus sigma X. Sigma X-nya tadi kita udah tahu ya, yang atas sama 20, baru dikuadratkan. Baru kita jumlah yang ada di dalam kurungnya dulu, kemudian kita kurangkan. Nah, ini hasilnya adalah B-nya 1,04. Nah, baru kita masukkan ke sini. Nanti kita udah tahu Y bar-nya diperoleh dari ini, S bar-nya diperoleh dari atasnya ini, B-nya diperoleh dari ini. Baru kita tahu nilai A-nya, yaitu 2,44. Nah, dari sini kita bisa langsung memasukkan ke dalam fungsi persamaan regresi sederhana. Nah, ini sederhana. Jadi cuman ada satu variabel dependen dan ada satu variabel independen atau X. Ini variabel yang mempengaruhi dan ini variabel yang dipengaruhi. Ini variabel dependen dan ini variabel independen. Jadi diingat-ingat ya untuk istilah-istilah di dalam statistik, bahwa variabel bebas itu bisa disebut sebagai variabel yang mempengaruhi. Variabel yang mempengaruhi itu tadi bisa dilambangkan dalam bentuk huruf X gitu. Jadi variabel bebas, variabel yang mempengaruhi, atau variabel independen. Nah, ini X. Kalau Y ini berarti variabel yang dipengaruhi, variabel terikat, atau yang disebut juga variabel dependen, dilambangkan dengan huruf Y. Nah, ini kita sudah dapat angkanya, yaitu Y sama dengan 2,44 plus 1,04X. Nah, dari sini kita bisa interpretasikan, berarti kalau tadi X-nya itu adalah melambangkan pendapatan per kapita dan Y ini melambangkan konsumsi. Maksudnya apa kalau angkanya diperoleh seperti ini? Berarti ketika X, variabel independennya tadi yang bermakna pendapatan nasional, kok berubah? Karena pendapatan tadi dipresentasikannya dalam bentuk persen, kok dia berubah naik sebesar 1%, maka Y-nya konsumsi rumah tangga masyarakat itu juga akan mengalami kenaikan. Sebesar berapa kenaikannya? Sebesar 1,04. Nah, itu ketika mengalami perubahan, yaitu ketika mengalami perubahan sebanyak 1. Kalau di sini tadi persen, berarti datanya tadi persen ya, berarti ini adalah 1%. Kalau tadi datanya adalah rupiah, berarti di sini 1 rupiah. Kalau datanya dolar di sini. Kalau datanya unit, berarti di sini 1 unit. Nah, itu menyesuaikan datanya itu. Jadi kalau di sini pendapatan berubah 1%, nanti konsumsi juga akan berubah sebesar 1,04% gitu. Nah, ini adalah konstanta. Konstanta itu bermakna ketika kok pendapatan itu tidak mengalami kenaikan, tidak mengalami penurunan, atau bisa dianggap nggak ada pendapatan, nol nih, nggak punya pendapatan, maka konsumsi rumah tangga itu akan sebesar konstantanya ini. Jadi orang walaupun nggak punya pendapatan, dia akan tetap melakukan konsumsi. Nah, konsumsi itu sebesar berapa? Sebesar ini gitu. Nah, ini adalah
untuk latihan soalnya. Oh enggak, ini adalah kalau misalnya kita ditanyai berapa ramalan pengeluaran konsumsi rumah tangga jika pendapatan nasional per kapita penjualan dinaikkan menjadi 10%. Nah, jadi misal nih ada rencana untuk menaikkan pendapatan, kira-kira nanti konsumsinya itu akan menjadi berapa gitu. Nah, misalnya nanti kok ada rencana pendapatan itu dinaikkan sebesar 10%, kita pengen tahu konsumsi rumah tangga itu akan berubah menjadi seberapa besar. Nah, sehingga di sini kita langsung saja memasukkannya persentasenya 10% ke X-nya ini, kemudian kita kalikan, kemudian kita tambahkan dengan A-nya, diperoleh nilai Y-nya nanti adalah 12,84. Maknanya, jadi jika ada rencana menaikkan pendapatan nasional per kapita 10%, maka pengeluaran konsumsi rumah tangga diharapkan akan naik menjadi 12,84%. Gitu. Jadi kalau nanti S-nya di sini dinaikkan 10%, Y-nya akan berubah sebesar 12,84%. Ini baru latihan soalnya. Nanti kalian hitung nilai dari fungsi regresi sederhananya berapa, kemudian ketika S-nya berubah 1%, karena di sini persen, ya nanti Y-nya akan berubah berapa persen gitu. Nah, kemudian ketika kalian sudah mendapatkan fungsinya, fungsi A plus B X-nya tadi ya, kalian perkirakan juga misalnya nanti biaya iklan ini kok dinaikkan sebesar 15%, itu kira-kira nanti hasil penjualannya akan berubah menjadi berapa persen kalau ada rencana untuk menaikkannya sebesar ini. Jadi ini nanti kalian hitung, S-nya adalah biaya iklan dan Y-nya adalah hasil penjualan. Oke, sekian dari saya. Nanti kalian kerjakan soalnya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup kelas. Nanti akan saya jelaskan kembali. Nah, ini sekilas tentang korelasi dan juga regresi. Nah, ini dua-duanya saling berkaitan dan sering kali digunakan dalam penelitian. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.